Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, ini nanti yang berperan dari kelompok kami sebagai coach adalah Bu Weni, terus coach C adalah Pak Roni, sedangkan saya adalah pengamatnya. Ini kasus yang akan diperankan oleh teman kami, yaitu rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari pengawas sekolah yang menerima laporan dari kepala sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Kepala sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku paket. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan kepala sekolah tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku paket. Kepala sekolah tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada pengawas sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Monggo, Coach, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Weni. Waalaikumsalam Pak Roni. Nggih. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu Weni. Bu Weni, apakah Bu Weni Iya. punya waktu untuk saya mau bercerita Bu tentang apa yang saya alami ketika pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah? Nggih, baik Pak. Saya alhamdulillah ini ada waktu longgar ini Pak. Nggih. Apa kira-kira yang mau Bapak ceritakan tentang supervisi tadi Pak? Begini Bu Weni, Nggih. saya baru saja mendapatkan teguran dari pengawas sekolah yang menerima laporan dari kepala sekolah Ibu, yang telah melakukan supervisi pembelajaran di kelas saya. Kepala sekolah saya tampaknya keberatan ketika saya mengajar tanpa menggunakan buku paket. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya, bukan buku paket dari pemerintah, Ibu. Tetapi ketika diingatkan KS tersebut, saya sampaikan juga, saya menjawab jika saya tetap mengacu pada kurikulum, meskipun saya tidak menggunakan buku paket dari pemerintah. Kepala sekolah tersebut, Bu, tampaknya tersinggung dan memberikan laporan hal itu kepada pengawas sekolah, Bu. Sampai tersinggung ya Pak. Iya. Jadi tadi waktu supervisi itu Pak Roni mendapatkan teguran begitu nggih Pak? Betul Ibu. Lalu apa tujuan yang diinginkan Pak Roni setelah kita melakukan pertemuan ini Pak nantinya? Nantinya saya berharap saya bisa memperbaiki cara pembelajaran saya, Ibu. Cara mengajar saya lebih baik. Iya. Lalu menurut Pak Roni ini, cara belajar seperti apa yang diinginkan Pak Roni? Ya, begini Bu, saya ingin mengajar yang tidak hanya berpacu pada sumber belajar yaitu buku paket saja. Baik sekali ya Pak. Jadi Pak Roni itu ingin mengajar yang tidak terpacu pada satu sumber belajar yaitu buku paket. Betul Ibu. Oke, terus lalu dari skala 1 sampai 10 ini Pak, kira-kira di posisi berapa Pak Roni mengajar dengan menggunakan sumber belajar seperti itu Pak? Menurut saya Bu ya, kira-kira saya ini berada di posisi 7 Ibu. Oh iya, masih di posisi 7 ya Pak. Iya. Lalu kira-kira hambatan apa Pak yang menyebabkan Pak Roni di posisi itu dengan tidak menggunakan buku paket saat pembelajaran Pak? Saya sebenarnya merasa bahwa itu tidak ada hambatan Bu. Saya biasa mengajar tanpa buku paket. Malu Bu jadinya, karena saya sudah menguasai materi Bu, maklum Bu, jadi guru sudah lama, masa kerja saya sudah 20 tahun Ibu, jadi saya mengajar sudah saya kuasai Bu. Sudah senior, jadi sudah hafal dengan materi-materi yang biasa dilaksanakan ya Pak. Iya. Lalu menurut Pak Roni ini, apa kelebihan yang dirasakan Pak Roni saat tidak menggunakan buku paket saat pembelajaran Pak?
Menurut saya, Bu, kalau saya tidak menggunakan buku paket ini loh, Bu, ya. Jadi saya itu Iya, lebih iya. leluasa, lebih bebas dalam menyampaikan Hmm, materi. Jadi nggih, seperti halnya saya ini mengimplementasikan dari Merdeka Mengajar, Bu. nggih. Jadi lebih leluasa gitu nggih, Pak. Betul. Kalau boleh tahu ini tadi kan pada saat mengajar, Bapak menggunakan sumber belajar apa, Pak, kalau tidak menggunakan buku paket gitu? Saya ini menggunakan sumber belajarnya dari internet itu. Saya mengambil artikel Nggih, nggih. ilmiah. Kalau dari Iya, iya. YouTube, saya mengambil video-video pembelajaran yang menarik. Nggih, nggih. Dan kalau saya tayangkan di slide begitu, saya menggunakan PPT ringkasan materi, Bu. Nggih, wah itu bagus sekali nggih Pak sumber belajar yang digunakan Pak Roni tadi. Lalu menurut Pak Roni nih, apakah menggunakan buku paket dapat menghambat eksplorasi murid, Pak? Kalau ini kembali, saya pikir-pikir kembali, Bu, nggih. Penggunaan Nggih. buku paket ini tidak menghambat eksplorasi murid, Bu. Bahkan Iya, iya. bisa jadi memperkaya referensi loh, Bu. Mereka, murid-murid ini lebih gampang mengeksplor materi-materi pembelajaran, Bu. Nggih, iya betul. Saya setuju dengan Pak Roni seperti itu. Jadi semua itu bisa kita jadikan sumber belajar ya Pak. Jadi semakin banyak apa itu semakin banyak kita gunakan sebagai sumber belajar maka akan semakin lebih baik. Jadi sekarang apa rencana Pak Roni untuk menyelesaikan masalah itu, Pak? Begini, Bu, tentunya saya akan menghadap kepala sekolah. Saya menyampaikan Iya. permohonan maaf kepada kepala sekolah karena tentunya beliau kecewa dengan jawaban saya. Karena saya mengakui ketika saat itu juga saya punya ego, Ibu. Oh, Supaya iya, masalah iya. ini biar segera selesai dan tidak menimbulkan salah paham, Bu, yang Hmm, berkepanjangan. nggih, 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 betul itu, Pak. Jadi nanti saat menghadap kepala sekolah, nggih, Pak. Iya, Kira-kira apa yang akan Pak Roni sampaikan kepada kepala sekolahnya, Pak? bahwa nanti saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar. Tapi Nggih, di nggih. antaranya saya juga akan menggunakan buku paket itu. Dengan tujuan supaya murid-murid ini dapat mengeksplor materi dari buku paket juga Hmm, sehingga mereka punya tambahan-tambahan meskipun saya sudah menggunakan internet, saya sudah menggunakan YouTube video pembelajaran, PPT, tapi buku paket ini juga saya gunakan supaya tereksplor semua materi-materi dengan merdeka iya. belajar itu. Nggih, baik bagus sekali itu rencana Pak Roni, nggih. Jadi nanti Pak Roni akan menghadap Ibu Kepala Sekolah, nggih Pak, dengan mengatakan tidak hanya menggunakan satu sumber belajar, tetapi banyak sumber belajar yang akan digunakan. Seperti itu, nggih Pak. Iya, Ibu. Lalu kira-kira kapan ini Pak Roni akan melaksanakan rencana tersebut, Pak? Saya kira-kira, Bu, Nggih. ya dalam waktu dekat, Ibu, secepatnya saya lakukan, Ibu. Nggih Pak, supaya tidak terlalu panjang Nggih. salah paham tadi, nggih Iya, Pak. iya. Nggih. Lalu apa komitmen Pak Roni terhadap rencana Bapak ini, Pak? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran, terus menggunakan sumber belajar untuk mengeksplor materi, sehingga murid saya menjalankan merdeka belajar dan membuat murid-murid saya senang dalam eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Begitu, Nggih, Bu. nggih. Nggih, bagus sekali itu, Pak. Nggih, saya sangat mendukung dan mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar sesuai Amin. dengan harapan Pak Roni, nggih. Amin. Terus kira-kira ini, Pak, dari rencana tadi siapa yang bisa mendukung kegiatan tersebut, Pak? Saya pustakawan, Ibu, di sekolah, karena saya nanti akan Nggih. bertanya tentang buku paket dari kelas 6, Ibu, sebagai Nggih. bahan pembelajaran. Oh, begitu nggih, Pak. Baik, baik. Bagus sekali Pak Roni nggih. Nggih. Jadi dari pertemuan ini tadi apakah sudah membawakan manfaat sesuai tujuan yang diinginkan Pak Roni? Sangat bermanfaat, Ibu. Oh, Bu Weni, iya. terima kasih sekali nggih, sudah memberikan Nggih, waktu dan saya bisa sharing. sama-sama. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi guru yang hebat, yang selalu Nggih, dirindukan oleh amin, amin, amin. murid-muridnya. Nggih, Terima kasih, Ibu. alhamdulillah. Sama-sama Pak Assalamualaikum Roni. warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pareng. Nggih, monggo.